Oke, tes tes ya. Oke guys, balik lagi ke aku. Sekarang kita akan ngerjain tugas satu ya. Ini tugas satu yaitu struct. Bukan struct nih, linked list sudah lanjutan dari struct itu ya. Jadi kita disuruh kerjakan nomor 6 sampai 10, tapi nanti bakal ku jelasin dari awal aja. Jadi nomor 6 tuh mana? Ini ya, ini harusnya nomor 6 tapi tiba-tiba jadi nomor 5 gitu ya. Oke, di sini udah ada pseudocode-nya udah enak ya. Tapi bakal ku jelasin dari awal aja kita harus ngapain di linked list ini. Yang pertama, kalau mau buat linked list itu ntar kita buat inisiasinya dulu include. Oke, jadi kalau mau buat linked list itu kita pakai struct ya. Jadi kalau di soalnya itu kita pakai struct player. Jadi kita buat aja struct player gitu. Jadi dia nyimpan dua data, yang pertama name, terus yang kedua score gitu kan. Terus kita buat namanya, kita panggil lagi structnya player, terus kasih kita buat pointer next untuk buat alamat, bikin alamat, nyimpan alamat untuk yang selanjutnya gitu. Nah, terus udah, terus kita di sini harus nyiapin juga head sama tailnya. Jadi kita panggil aja player head dan tail. Oke, kalau udah kita kerjain yang pertama itu void initialization untuk ngosongkan isi head dan tail gitu ya. Sebenarnya awalnya udah null gitu ya. Jadi ya tinggal kita buat aja void init, bebas mau pakai apa namanya. Hmm, Null. Nah, ini tuh sama aja kayak head sama dengan null, tail sama dengan null. Nah, tapi digabungin gitu biar cepet. Oke. Oke, udah initialization udah. Ini untuk ngasih tahu aja, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu penting. Terus yang kedua itu buat fungsi isempty untuk ngasih tahu, untuk mencari tahu apakah linked listnya itu masih kosong atau enggak. Itu mudah ya. Ini udah ada codingannya, bisa di copy aja. Void, oh bukan void, tapi boolean is empty. Oh, susah banget aku ngetik sekarang. Jadi orang goblok. Oke, ini udah. Terus yang ketiga itu kita buat create player. eh ini buat apa ya? Buat buat bikin data player baru gitu. Ini udah diajarin juga kemarin. Kita panggil struct-nya player, terus create ya, create player. Terus yang kita minta parameternya yang pertama string name, terus integer score. Nah, terus ini tinggal player data sama dengan iya data. Bebas sih mau pakai new player apa data. Jadi kita pesan alamat memorinya dulu. Terus kita bikin data itu sama dengan new dari player. Itu kan. Terus kita isi satu-satu. Ya, satu-satu lah mudah ya. Tinggal di kalau pakai pointer tuh biasa kan kalau kita nggak yang non pointer kan ngisinya gini, tinggal data titik name gitu ya. Tapi kalau pakai pointer dia jadi data name gitu. Terus tinggal isi name. Terus ini tinggal score. Oke.
Terus ini yang penting, data nextnya apa, karena data baru kita buat nextnya 0 dulu, nggak usah diisi. Ini nggak dibiarin juga nggak apa-apa gini, ini dia tetap 0 kok, tapi biar makin aman gitu ya, kita kasih aja ya langsung 0. Data next. Oke, udah siap. Nah, terus kita tinggal return data. Oke, create player udah. Sekarang kita ke adverse. Adverse ini misalnya kita udah ada data gitu ya, kita mau bikin data di awal paling depan gitu ya, pakai fungsi ini gitu. Jadi analoginya itu bentar, paint. Aku buka paint dulu. Ibarat kita ini udah punya data ya. Ini node ini saling terhubung gitu ya. Ini yang ini head. Waduh, jelek banget ini head pokoknya. Terus yang ini tail. Nah, ini data di tengah lah. Terus ini kan ke sini, ini ke sini gitu ya. Eh, ini kan ke sini dan ini ke sini. Nah, jadi kita mau buat data baru nih misalnya. Udah buat data baru. Nah, terus kita mau taruh dia di sini gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita bikin tail eh, nextnya dari data baru ini bakal ke head. Terus nanti head itu kita update jadi ini gitu. Jadi coba kita implementasikan aja ya. Oke, void add first. Nah, pakai string name terus integer score. Nah, apa? Karena kita bakal ngisi data baru ya. Terus kita bikin data barunya dulu, player misalnya data gitu ya. Atau new data, pakai terus tinggal create player dari name dan score itu ya. Terus pertama kita tanya dulu sih ini data pertama apa gimana gitu. Kalau data pertama kita tinggal jadiin head sama tailnya itu eh, yang pertama gitu kan, data itu gitu. Jadi kita udah bikin fungsinya tadi is empty ya, empty. Kalau benar ya kita tinggal, karena cuma satu baris gini aja, head tail sama dengan data. Nah, kalau misalnya tidak, baru kita bikin kalau misalnya ini data kedua atau ketiga gitu, baru kita apain gitu. Gimana caranya? Kayak yang tadi di sini, eh, kita bikin tailnya dulu. eh, Data baru ini kan jadi namanya data. Data nextnya itu ke head. Terus headnya baru kita inisiasi ke data gitu. Kayak gini aja, tinggal data next sama dengan head, sedangkan headnya sama dengan data gitu. Udah selesai. Oke, lanjut ke fungsi selanjutnya ya. Ini void print. Print ini buat ngecetak semuanya. Ini aku skip dulu, kita nanti aja itu. Kita lanjut ke atlas dulu ya. Atlas ini bedanya gini aja. Data barunya itu mau kita tambah di setelah ini. Jadi nanti gini ceritanya. Sat, sat. Nah, itu lebih mudah lagi. Jadi tinggal bikin tail nextnya itu ke sini. Terus yang tail yang data nextnya ini jadi nol gitu karena dia nggak punya kelanjutannya gitu. Kita coba aja langsung ya. Ini bisa di copy karena kita butuh, nggak perlu nulis-nulis lagi gitu kan. Jadi udah kita buat, terus yang ini kita ganti nih.
karena yang ini kan kalau misalnya kita mau add last di data pertama juga nggak ada gunanya, tetap yang pertama gitu. Jadi ya sama aja. Ini bedanya kalau udah ada lebih dari dua data gitu ya. Jadi tinggal gini aja. Kita kan udah ngasih tahu tailnya itu data tail udah ada gitu. Jadi tinggal tail nextnya itu si data, sedangkan tailnya kita update jadi data. Nah, ini kan karena di sini nextnya udah nol, tiap data baru nextnya udah nol, kita nggak usah bikin eh, tail next sama dengan nol lagi, nggak usah. Jadi kan udah otomatis nol gitu. Oke, hmm, gitu aja sih untuk atlas. Terus lanjut find index ya, kalau nggak salah. Ya, ini find index. Find index ini buat nyari indeks yang ada di dalam linked list kita. Misalnya kita mau cari nama Benny gitu, dia di indeks keberapa sih gitu, kita cari tahu. Jadi kita pakai parameter nama. Bisa juga pakai parameter level atau mungkin parameter score. Jadi kita bakal cari eh, data yang punya indeks, data di indeks keberapa yang punya skor ini misalnya gitu. Ya, itu bisa dikustomisasi. Tapi karena tugasnya disuruh dari nama ya kita tinggal cari berdasarkan nama. Jadi void find index by name gitu ya namanya ya. String name. Nah, ini tuh pertama kita tanya dulu linked listnya itu kosong apa enggak gitu ya. Itu wajib sih is empty. Kalau iya, kalau iya kita apa ya enaknya? Cout aja deh. Cout eh data atau database atau linked list masih kosong ya. Linked list masih kosong. Terus tinggal kita return. Udah, kalau berarti ini harus pakai kurung kurawal karena ada dua baris gini. Oke, nah kalau enggak baru kita tanya else gitu kan. Kita pertama tuh butuh temporary buat ngecari satu-satu nih eh, data yang match gitu. Jadi kita buat struct player data struct baru namanya temp aja. Eh, kita ambil datanya itu yang dari data yang paling pertama gitu. Jadi analoginya gini, kalau kita mau cari misalnya eh bisa teks nggak di sini? Nah ini ya Benny, nampak nggak sih? Eh, oke bentar, Benny. Nah misalnya gini, kita mau cari nih di linked list ini yang namanya Benny gitu. Nah, jadi kan dia harusnya di indeks kedua nih. Yang ini kan nol, ini satu, ini dua. Nah, jadi kita siapin variabel apa struct temporary buat buat nanyain satu-satu nih. Jadi pertama si kawan ini bakal ke head dari yang pertama gitu kan. Tanya di sini namanya Benny nggak? Nggak. Nah, terus tinggal dia pindah ke next gitu dari head ini kan nextnya sebelahnya gitu. Di sini Benny nggak? Nggak. Terus di sini Benny nggak? Iya. Jadi kita perlu while loop gitu ya. Oke, kita coba aja gimana caranya ya. Ini kan udah kita ambil ya temp. Ini temp diambil sama head, sama dengan head dulu kan. Terus kita buat nih eh for loop aja sih, bisa for integer index sama dengan nol gitu kan. Nah, terus pertanyaannya apakah temp setelahnya itu eh dia bakal berhenti dia bakal berjalan terus jika isi temp itu nggak nol gitu.
Karena kan nanti bakal di next, kalau nextnya udah habis gitu dia bakal nol gitu. Jadi dia bakal berhenti kalau temnya itu udah nol gitu. Nah, jadi index plus plus. Oke. Terus kita tanya nih, jika tem name, misal tem name itu sama dengan name yang jadi parameter yang kita cari di sini gitu ya. Jadi misalnya ini tem, misalnya temnya di head, misalnya di head ini namanya Anto, Anto, ya kan? Kok hilang? Anto. Nah, dia mau cari aku mau cari si Benny gitu ya. Oke, jadi nanti jika ini kan tem nih, ini tem, hilang lagi tem. Nah, ini kan tem nih. Tem ini nanti pertama ke si Anto dulu. Dia nanyain apakah Benny sama Anthony tulisannya sama gitu. Jadi eh kita tanya apakah tem name sama dengan apakah Anto sama dengan Benny? Tentu tidak gitu kan. Tapi kalau iya, kalau misalnya match gitu kan, misalnya Benny sama dengan Benny gitu ya, kita tinggal buat si out gitu. Si out eh name ada pada indeks ke udah gini doang tinggal indeks. Nah, gini. Udah keluar dapat indeksnya gitu. Nah, terus kalau nggak dapet gimana else-nya gitu kan. Ini nggak perlu pakai else, kita tinggal tem, lanjut aja kalau nggak dapet gitu sampai dapet. Kalau kecuali kalau sama sekali di data itu emang nggak ada gitu ya. Ini tinggal next gitu. Jadi kalau emang nggak ada sama sekali baru kita see out gitu. Eh, name gitu kan. Nama yang misalnya Benny gitu. Tidak ada pada linked list ini gitu. Nah, gini doang udah kelar. Ini kasih backslash n dulu. Oke, jadi kalau nggak dapet ya tinggal uh, dia nggak dapet gitu. Terus kita return. Oke, udah ini harusnya jalan sih. Kita belum nyoba ya. Mau kita coba aja mulai dari at first ya, at first, terus at last, terus find index by name gitu ya. Cuman ini belum dinampain sih. At first itu misalnya namanya Arko 20 gitu kan. Terus at last namanya Benny 23, 24 kayak apalah. Terus kita mau cari si Benny ada di indeks keberapa? Harusnya dia indeks ke satu ya. Karena Atko yang 0, Benny yang satu. Jadi kita tinggal find index by name Benny. Eh, nah, ini gini. Nah, ini kalau kita jalanin, nah Benny ada pada indeks ke satu. Terus kenapa ini hilang? Bentar. Oh, kalau misalnya nggak dapet salah tulis ini. Jadi di sini kan for kalau udah keluar udah nggak ada gitu kan. Jika apa ini kita return. Kita udah dapet gitu di return biar dia nggak lanjut ke sini gitu. Jadi kok hilang? Oh, oke. Bentar, bukan di dalam sini. Gimana ya cara ngasih taunya? Hmm, oh, di sini di if-nya di return. Goblok banget aku. Oke.
Nah, jadi Benny ada pada indeks ke-1 gitu. Misalnya kalau kita mau bikin Benny-nya di indeks kedua, misalnya kita tambah lagi nih datanya gitu ya. Nah, Benny ada indeks kedua gitu. Kita misalnya mau cari Atko yang ada Munzirnya gitu ya. Atko Munzir kan harusnya ada di indeks ke-1 ya, Atko Munzir. Nah, ini kalau kita jalanin, Atko Munzir ada indeks pada indeks ke 0 kok ke 0. Oh ya, karena di add first. Jadi dia bakal jadi yang paling pertama gitu. Oke, ya udah jalan ya. Nanti kita bakal kerjain dah. Kita buktikan lagi. Sama ngasih printnya juga belum ya. Terus lanjut find index ini add after index. Nah, ini udah dikasih apanya doang. Udah dikasih kita mau nambah sesuai indeks tertentu. Misalnya kita mau nambah setelah indeks ke-1 gitu, atau setelah indeks ke-3, atau setelah indeks ke-8 gitu ya. Jadi ini mirip nge-add indeks biasa, tapi indeks not baru. Bedanya kita butuh apa indeks saja gitu. Tinggal void add after index. Ini kita butuh integer index, terus string name, terus integer score. Oke. Ini sama, kita bikin kayak gini, kayak mau mencari gitu sampai indeksnya sudah sesuai gitu. Jadi ini di copy aja gitu for loopnya itu. Ini di copy, terus kalau udah ketemu indeks yang dicari misalnya gini kan, jadi if-nya itu if index sama dengan jadi ini sama ya, jadi ini pakai i aja. Jadi if i udah sama dengan indeks yang kita butuhkan gitu ya. Nah, itu kita jalankan, kita tambah data baru. Jadi kita buat player data barunya, misalnya create, bukan bukan misalnya sih, kita panggil yang ini, masukkan yang sesuai parameter name score gitu. Terus nah, logikanya gini. Misalnya dia ini gimana? Hapus dulu. Nah, ini kita mau nambah data setelah si Benny. Benny ini kan di 2 ya. Berarti kan dia harus nyelip di sini nih, di sini. Jadi sesudah si Benny tapi sebelum si yang indeks ketiga. Jadi bakal kita cari dulu si Benny di indeks ke berapa. Setelah tahu kita dia di indeks kedua, kita sisipkan dia ke sini. Gimana caranya? Kita buat si Benny ini nextnya itu ke sini, dan ini nextnya itu ke sini gitu. Ini gimana caranya? Langsung aja ke codingnya. Jadi tinggal data next, data nextnya itu kan ke si setelah si Benny gitu ya. Gitu. Jadi kan di awal si Benny ini nextnya ini, jadi tinggal kasih aja temp next gitu ya. Baru setelah itu time next itu kita perbarui datanya gitu. Dengan apa? Dengan data yang baru. Nah, setelah itu kita return. Dah selesai. Ini bukan gini, bos. Gini maksudnya. Nah, oke. Dah, ini add after index sudah kelar. Terus selanjutnya kita bakal mana soalnya, print at index. Karena udah ada print at index, kita kerjain yang print dulu ya. Jadi kalau print itu loop sih, kita pakai loop. Jadi tinggal tampilin satu 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 gitu. Ya udah, kita buat dulu fungsinya void print all gitu ya. Ini nggak usah pakai parameter mah. Tinggal kita panggil mulai dari head player temp, itu dimulai dari head, dari kepala pastinya kan. Terus kita tinggal tanya dulu
Jika tem itu nol, berarti kan datanya kosong. Nah, itu tinggal kita bilang cout linked list masih kosong nih, Bre, anjay. Oke, terus udah, kalau udah tinggal di kalau udah nggak kosong nih misalnya kan, jadi setelah linked list ini masih kosong, kita return gitu ya, biar dia nggak lanjut ke apa selanjutnya gitu, return. Terus kita buat loopnya kayak tadi, for integer index sama dengan 0. Terus dia bakal berhenti sampai temnya itu 0. Jadi dia bakal berjalan terus sampai kalau dia masih ada datanya. Terus index plus plus. Nah, ini tinggal di kita see out dah. Bebas sih mau gimana see outnya. Gimana ya enaknya? Hmm, see out data index ke index gitu ya. Terus di koma namanya siapa gitu kan, misalnya namanya. Terus ini tinggal tem nama. Terus ini tinggal masukkan apanya, skor gitu ya, skor. Nah, skornya berapa misalnya, skornya itu tem skor gitu. Nah, ini kalau udah kelar tinggal di backslash n gitu. Ini biar rapi, nggak usah deh, udah gini doang cara nampilin apanya. Terus kita bisa ngasih tahu juga nih headnya mana, tapi nggak perlu sih karena udah apa ya, udah pasti tahu headnya pasti data pertama, tailnya udah pasti data paling akhir nantinya gitu ya. Jadi gini doang untuk print all. Oke, ini bisa kita tes sih. Tadi kita add first atco 12 gitu, print all gitu ya. Ini datanya masih satu nah, dijalanin. Nah, ini dia kok loop terus. Bentar, kita debug. Nah, jadi text plus plus. Oh iya, lupa, ini harus kita tem next dulu. Tem, ya dia bakal ke selanjutnya dulu. Next. Jadi tem sama dengan tem next, kita inisiasi ulang. Oke, coba jalanin. Oke, dah baru baru ada data indeks ke 0 nih gitu. Jadi udah lanjut, selanjutnya itu print by index. Jadi kita mau satu aja, misalnya indeks ke 0 itu siapa gitu. Jadi ya mudah, pertama buat integer counter untuk menyimpan, ya sama sih kayak nyari nyari apa, kita cari dulu, kalau udah dapet tinggal di print gitu aja. Jadi ini tinggal kopas sih sebenarnya, ini aja tinggal add after index ini di kopas. Jadi ini namanya amati tiru modifikasi ya. Ini tinggal print by index. Nah, kita nggak perlu nambah data, jadi indeks doang gini. Udah. Terus yang bakal kita ganti ya cuman ini. Nah, kalau udah jumpa gitu kan see out, kita kopas aja yang tadi. Data
indeks ke 0, misalnya ke 0 gitu ya, tinggal gitu. Terus tinggal di return. Kelar dah. Misal kita udah buat nih atko mujir, atko mubazir gitu kan. Terus kita mau print by index gitu, mau indeks berdasarkan indeks ke berapa, misalnya ke 2 gitu atau ke 1 gitu ya, tinggal di jalanin ini. Oke, man. Nah, ini data indeks ke 1, nama si mubazir gitu kan. Skornya 12 gitu misalnya. Oke, kelar ya. Print by index. Selanjutnya itu tugasnya remove first. Nah, ini kita baru masuk ke remove. Remove ini kita harus pakai kode free nanti. Free atau delete. Bebas dah mau yang mana. Aku karena budaya nyuruhnya pakai free ya, kita pakai free, nggak usah melawan hukum alam gitu ya. Oke, kita buat aja dulu. Kalau remove first ini nggak perlu parameter ya. Kok void remove first. Nih, wes gini. Ya, terus pertama kita tanya dulu apakah dia kosong apa enggak, is empty. Kalau dia kosong gitu kan, kita bilang cout linked list masih kosong nih bro, mana nih tab. Oke, tapi kalau enggak tinggal else. Terus ini kita bikin temporary-nya itu head. Jadi cara ngapusnya itu logikanya gini. Jadi kita buat temp yang isinya itu si kawan ini. Karena yang mau kita hapus kan ini. Ya kan, ini yang mau dihapus. Jadi ini mau dihapus. Kita simpan dulu ke temp. Temp gitu kan. Terus ini kan namanya masih head nih. Head. Ini kan namanya masih head. Nextnya itu eh kan nextnya itu ini. Nah, kita mau bikin ini jadi head gitu. Jadi gimana caranya ya, tinggal head sama dengan head next gitu kan ya. Nah, jadi kita mau pindah posisi nih. Kamu pindah jabatan ya gitu. Yang tadinya mau dihilangkan, yang headnya tadi mau dihilangkan, jadi kamu nih yang bakal jadi head selanjutnya gitu. Jadi baru yang ini bisa dihapus gitu. Oke, kita coba. Jadi caranya tinggal player, kita buat temnya tadi ya. Temnya itu isinya head ya tadi ya. Head, terus kita assign head yang sebelumnya itu ke head yang baru dengan cara head atau bisa juga temp next gini. Nah, terus yang kita hapus apa? Si temp itu. Jadi tinggal free temp. Jadi misalnya si mubazir ini mau kita remove ya. Nah, jadi remove first. Ini kan si mubazir ini jadi yang pertama karena yang tak kemarin tadinya udah apa gitu. Ini kok error ya? Oh, ini nggak perlu ini. Nah, gini aja. Oke. Nah, data index. Oh, nggak print all dong, print all. Nah, save, jalankan. Nah, kan udah hilang si mubazirnya karena dia harusnya yang pertama dia jadi indeks ke 0 gitu ya. Udah jalan ya. Oke, ini remove first. Nah, sekarang gimana kalau mau remove last gitu ya. Ini kan tadi dia mainnya di head gitu ya. Atau soalnya bentar. Oh, remove flash itu tugas selanjutnya tapi bakal ku bahas aja ya. Yang remove by add index ini yang nggak bakal ku bahas karena nanggung rasanya kalau udah pertama yang akhirnya enggak gitu.
Oke. Jadi misalnya kita mau hapus gitu ya, mau hapus data yang ini misalnya. Eh, ini anggap aja nggak ada ya. Jadi kita mau hapus yang ini gitu kan. Nah itu kita pakai temp juga sebenarnya. Tapi tempnya itu nanti sampai sini. Nah karena yang bakal dihapus tuh ini. Jadi kita harus bikin temnya tuh mencapai ke sebelum tail gitu. Jadi gimana caranya kita loop aja. Ini tail nggak? Ini setelahnya bakal tail nggak? Ini setelahnya bakal tail nggak? Iya, berarti ini yang sebelum tail gitu kan. Nah, terus setelah yang sebelum tail itu kita dapatkan gitu ya. eh Kita inisiasi temnya itu eh si tail ini gitu yang bakal kita hapus gitu ya. Terus sebenarnya nggak mesti sih. Gini aja. Sebenarnya gini aja, mudahnya ya. Ini kita kasih aku dapat insight gitu. Jadi ini temnya kita ambil tail. Terus tailnya kita hapus. Terus kita destroy gitu kan. Terus kita bikin eh tail yang baru itu si kawan ini gitu. Ini gimana caranya? Kita gasin aja void remove last. Terus ini kita tanya dulu is empty nggak gitu ya. Copy aja. Ini copy by push. Nah ini kita push. Kita buat player temp sama dengan tail gitu ya. Nih kalau nggak ada apanya juga ya, nggak ada apanya pseudocode-nya dikasih Bude ya, jadi kita pandai-pandaian. Ini dari menurutku aja. Mungkin kalau ada algoritma lain bisa tulis di komen. Anjay. Oke. Jadi kita tinggal udah kita simpan nih tailnya itu temnya itu udah apa gitu kan. Terus tinggal eh free. Oh, atau gimana ya? Ya kita free tail. Bentar-bentar ya. Terus tinggal kalau tailnya itu temp sama aja dong. Ini harus pakai next nih. Oh ya, tetap sih. Berarti udah benar tadi iterasi sebelumnya itu ya. Jadi kita harus karena ini mau dijadiin tail ini. Jadi kita harus iterasi satu-satu dulu siapa sebelum tail gitu. Jadi harus pakai loop ya. Jadi eh while pakai while aja. Temp kita buat dulu tempnya nih player temp sama dengan head gitu. Dari head kita iterasi ya temp next sama dengan tail tidak sama dengan tail gitu kita cari nih. Nah, terus kalau udah jumpa ya tinggal eh satu aja sih ini temp nextnya kita assign kita assign temp itu sebagai temp next itu ya. Terus kalau udah kita free si tailnya kita push kan. Terus baru kita assign tail baru sebagai temp yang tadi gitu ya. Terus kita buat tail
nextnya kita assign sebagai null. Nah gini. Oke, ini coba kita remove flash ya. Harusnya yang hilang tuh si Atko yang paling atas. Coba kita jalanin, jalan gak? Iya, hilang. Udah gitu deh. Pokoknya harusnya kan Atko ini kalau nggak ada, terus kita jalanin. Nah, ini Atko. Nah, setelah kita remove flash, si Atko hilang. Nah, gitu. Oke, gitu aja. Mungkin dari aku ya. Ini udah lama juga nih videonya kayaknya. Udah berapa? Pasti udah sejam. Oh, udah 40 menit. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like aja, komen, subscribe. Oke, dah aku pamit undur diri. Bye bye.